Mohon perhatian, pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 62 dengan terdakwa Gilang akan segera dilaksanakan. Kepada pengacara dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 1222 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Gilang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Penasihat hukum? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Sidang nomor 1222 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Gilang pada Selasa 19 Oktober tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana telah terdapat dalam BAP. Nama panjang saudara Gilang siapa ya? Gilang Hadi Kusumo. Tempat lahir Tanjung Kemang, umur 20 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat lengkap. Alamat saya di Jalan Ridi nomor 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, betul? Betul. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi. Iya Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Lofi. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, tunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah. Pada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Silakan dibacakan. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 1222 garis miring pidana khusus garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Gilang. Dakwaan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 2 pagi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 30 meter persegi, dan sabu-sabu seberat 25 gram. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Bagaimana, penasihat hukum? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi?
Sudah siap, Hakim Ketua yang terhormat. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 2 orang saksi, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Panitera, mohon hadirkan saksi 1 atas nama Amelia Salsabila ke persidangan. Dimohon kepada saksi atas nama Amelia Salsabila dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani, dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Hakim. Pertama, saya akan menanyakan identitas saudari. Saudari saksi Amelia, nama panjangnya siapa? Amelia Salsabila. Tanggal lahir 13 Januari 2003, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, agama Islam dengan alamat lengkap di Alamat lengkap saya di Tanjung Kemang, Jakarta Utara. pekerjaan magang di perusahaan swasta dan berkebangsaan Indonesia. Oke, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Bapak Hakim. Silakan kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Kepada saudari Amel, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Baik. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya merupakan tetangganya Gilang. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Pada saat itu, saya sedang mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Saya mengetuk pintu dari kos-kosannya Gilang, tetapi tidak ada yang membuka. Jadi saya lewat pintu belakang. Nah, dari pintu belakang ini saya melihat kayak ada tanaman yang asing gitu. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanamannya itu berbentuk seperti daun singkong. Apakah Anda merasa curiga dengan tanaman itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Karena pada awalnya saya pikir tanaman itu merupakan tanaman biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Ada yang mulia. Bukti pertama, barang bukti berupa foto sabu-sabu seberat 25 gram. Bukti kedua, bukti berupa foto ladang ganja di belakang rumah terdakwa Gilang. Pengacara mewakili saudara Gilang, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia, Gilang memiliki ladang ganja dan sabu-sabu. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara. Saya akan menghadirkan saksi 2.
Baiklah, silakan dihadirkan. Dimohon kepada saksi kedua atas nama Levina Ardelia, silahkan memasuki ruangan dan duduk di kursi interogasi. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat dalam BAP. Nama saudari saksi Levina, nama panjangnya siapa? Levina Ardelia. Tanggal lahir 25 Agustus 2002, perempuan, umur 19 tahun, beragama Islam dengan alamat lengkap di Alamat lengkap di Tanjung Kemang, Jakarta Utara. Pekerjaan sebagai penjaga kos dan berkebangsaan Indonesia. Oke, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Pada petugas rohaniawan, disilakan mengambil tempat. Baik, kepada saudari Levina, ikut kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya merupakan anak dari pemilik kos yang ditempati oleh Gilang. Baik, silakan Anda memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kos Mas Nur Iman untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan dan serbuk putih di meja. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Baik, interupsi diizinkan. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak mengetahui apabila itu sebenarnya adalah narkoba. Baik, kepada saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Pengacara, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Baiklah, silakan kemukakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, Saudara Gilang tidak terbukti mengonsumsi barang tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Bisa, Yang Mulia. Silakan. Baiklah, berarti benar bahwa saudara Gilang tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Gilang melanggar pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009
bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika, dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3. Pasal 112 ayat 1, setiap orang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudari pengacara, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap Saudara Gilang, karena Saudara Gilang hanya menanam ganja tetapi tidak mengonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami para hakim akan berunding dulu sebentar. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri karena persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Baik, saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan kami para hakim menetapkan bahwa Saudara Gilang dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 1222, pidana khusus, /2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.